Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arlina. Iya, selamat malam Ibu Neni, Bu Lastri. Malam juga, Bu Arlina. Ya, malam ini kita akan melakukan coaching. Saya Arlina Sinaga di sini akan berperan sebagai observer. Ibu Neni nantinya akan berperan sebagai coach dan Bu Lastri akan berperan sebagai coachee. Izinkan saya untuk hadir mengamati kegiatan coaching pada malam ini. Untuk melakukan kegiatan coaching ini, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Neni sebagai coach. Apa kabar Ibu Neni? Alhamdulillah, kabar saya sehat. Bu Arlina gimana? Apa kabar, Bu? Alhamdulillah Bu Neni, saya juga sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya Ibu-ibu. Iya, amin. Amin. Ya. Bagaimana Bu pada kegiatan coaching kali ini? Ibu sudah siap? Insya Allah saya siap, Bu. Ya. Pada kegiatan coaching ini nanti ada yang disebutkan kompetensi. Kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini, Bu Neni? Oke, Bu. Jadi di sini saya berperan sebagai coach. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Begitu, Bu. Ya, oke Bu Neni. Dari ketiga komponen ini, kompetensi yang paling spesifik yang ingin diobservasi, yang mana Bu? Dari tiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta, Bu. Ya, oke Bu Neni. Lalu indikator keberhasilan untuk coaching ini apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan melalui pertanyaan berbobot saya bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya, Bu. Ya, oke Bu Neni. Semoga setelah proses coaching ini nantinya coaches dalam hal ini Ibu Lastri dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Adapun skenario coaching untuk kasus 2 ini adalah sebagai berikut. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari Ibu Kepala Sekolah yang menerima laporan dari Bapak Pengawas Sekolah yang melakukan supervisi saat mengajar. Bapak Kepala Sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Ketika diingatkan oleh Bapak Pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum yang ada, walaupun tidak menggunakan buku teks. Bapak Pengawas ini sepertinya tidak setuju ataupun keberatan dan memberikan laporan kepada Ibu Kepala Sekolah. Jadi saya kembalikan kepada Ibu Neni dan Bu Lastri. Selamat melakukan coaching. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Arlina. Sama-sama Bu Neni. Assalamualaikum, Bu Neni. Waalaikumsalam, Bu Lastri. Maaf, Bu, sedikit mengganggu. Bolehkah saya meminta waktu Ibu? Kira-kira 20 sampai 30 menit gitu loh, Bu. Boleh, Bu. Boleh sekali. Kira-kira ada apa ya, Bu? Begini loh, Bu. Saya ingin bercerita gitu tentang apa yang sudah saya alami hari ini yang berkenaan dengan supervisi yang dilakukan oleh Bapak Pengawas hari ini di sekolah. Dan ada sedikit yang membuat saya mengganjal gitu loh di hati untuk saat ini loh, Bu. Kalau boleh saya tahu, Bu, kira-kira waktu Ibu tadi di supervisi ada
kejadian apa ya Bu sehingga mengganjal di hati Ibu? Iya Bu, jadi begini loh Bu, kan saya tadi baru ditegur oleh ibu kepala sekolah ya kan, karena beliau menerima laporan gitu dari bapak pengawas tentang supervisi yang dilakukan di sekolah tadi. Jadi pengawas itu nampaknya keberatan karena ketika saya mengajar itu beliau melihat saya mengajarnya tanpa menggunakan buku teks. Saya mengajar itu dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya gitu. Jadi ketika Bapak itu mengingatkan saya untuk menggunakan buku teks sebagai media pembelajaran gitu loh, ya kan. Lalu saya menjawab bahwasannya saya itu menyampaikan apa yang sudah sesuai dengan kurikulum saat ini, kan, walaupun tidak menggunakan buku teks. Jadi dari jawaban saya itu tadi sepertinya Bapak pengawas ini tadi tersinggung gitu loh. Karena dia merasa bahwa pendapatnya itu tidak saya dengarkan. Kalau menurut saya sih seperti itu lah Bu. Jadi beliau ini memberi laporan kepada ibu kepala sekolah gitu loh. Jadi dari laporan itu saya ditegur lah tadi sama ibu kepala sekolah Bu. Oh gitu ya Bu ceritanya. Ibu tadi bilang Ibu mengajar di dalam kelas tidak menggunakan buku teks, kan Bu Lastri? Nah, kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan Bu Lastri tidak menggunakan buku teks saat pembelajaran di kelas tadi Bu? Begini loh Bu, sebenarnya itu kan saya itu sudah terbiasa gitu loh dengan cara belajar saya, apalagi kan dari tahun ke tahun gitu ya, saya itu udah mengajar gitu ya dengan cara saya. Kemudian juga kan saya itu udah menguasai gitu loh dengan materi yang saya bawakan gitu loh Bu. Oh iya ya Bu ya, saya paham maksud Ibu. Berarti kan Ibu karena tidak membawa buku teks dalam pembelajaran karena Ibu sudah terbiasa mengajar dan jadinya Ibu sudah menguasai bahan materi yang akan diajarkan ya kan Bu. Nah iya. Kalau saya boleh tahu Bu, apa ya Bu kelebihan yang Ibu rasakan saat mengajar tidak menggunakan buku teks Bu? Nah, kalau saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, sebetulnya itu membuat saya lebih bebas gitu. Lebih bebas dalam arti saya nggak harus terfokus oleh buku teks itu tadi. Kemudian saya nggak harus membolak-balik gitu kan. Harus buka halaman sekian kan. Itu menurut saya itu kayaknya apa ya? Ribet gitu ya, harus membolak-balik gitu ya kan. Apalagi kan sekarang ini kan kita menggunakan implementasi Merdeka Belajar yang mana siswa itu kita arahkan untuk lebih merdeka dalam arti dapat menggali gitu apa yang ada dalam dirinya gitu tanpa harus mereka ini kita fokuskan ayo nak belajar ini ya kan seperti itu. Jadi saya ingin mengembangkan implementasi Merdeka Mengajar yang sesuai kurikulum saat ini seperti itu. Oh ya ya Bu ya. Memang kita sekarang di tahun ajaran ini kan kita sudah menggunakan yang namanya kurikulum Merdeka Belajar, di mana di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu kita mencoba untuk menggali potensi yang ada di dalam murid kita sesuai dengan ininya ya Bu ya, profil pelajar Pancasilanya. Nah, jadi Ibu tadi bilang Ibu karena merasa kalau menggunakan buku teks itu dia bolak-balik halaman, ya kan? Makanya Ibu mengajar dengan tidak menggunakan buku teks. Kalau saya boleh tahu ya Bu Lastri ya, pada saat Ibu mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya Bu? Karena kan Ibu tidak menggunakan yang namanya buku teks gitu Bu.
Ya, karena saya tidak menggunakan buku teks itu ya Bu, jadi saya menggunakan sumber belajar itu lewat internet. Jadi saya mengambil beberapa video YouTube, kemudian artikel ilmiah dari internet, dan juga menggunakan tanaman-tanaman dan hewan yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kan anak-anak itu lebih lebih semangat gitu loh, karena menurut mereka itu adalah hal-hal yang baru gitu, tanpa harus terfokus oleh buku tadi gitu Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu Lastri. Saya setuju dengan Ibu. Berarti kan kita melakukan pembelajaran nggak monoton ya Bu ya. Jadi kan dengan kita menggunakan sumber seperti internet, kemudian dari YouTube, artikel, bahkan kita mengajarkan kepada mereka secara langsung, nggak abstrak lagi. Karena kan kita mengenalkan seperti tanaman ataupun hewan yang ada di lingkungan sekolah kita ya kan Bu. Iya, Nah, Bu. jadi menurut Bu Lastri, apakah kalau kita menggunakan buku teks itu dapat menghambat eksplorasi siswa kita, Bu? Kalau menurut saya sih, ini kembali dengan penggunaan buku teks sendiri ya Bu. Karena kan buku teks itu memang salah satu media yang disediakan oleh sekolah kan gitu, sebagai pedoman untuk anak murid. Jadi kalau kita lihat dari penggunaan buku teks itu sebetulnya sih tidak menghambat, ya kan. Bahkan dengan adanya buku teks itu sebetulnya memang dapat memperkaya pengetahuan murid dalam menggali pengetahuannya sih Bu. Nah, saya setuju dengan pendapat Ibu Lastri yang ini. Karena kan kita dengan menggunakan namanya sumber belajar yang lain, berarti kan kita bisa menambah wawasan kita sebagai guru, kemudian pola pikir siswa kita pun menjadi berkembang. Jadi mereka tidak monoton dengan apa yang ada di dalam buku teks pelajaran ya kan Bu. Nah, semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar yang tadi Ibu bilang. Semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik juga buat kita dan murid kita. Jadi sekarang Bu, kira-kira apa rencana Bu Lastri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada Ibu? Rencananya sih saya ingin menjumpai kepala sekolah ya Bu terlebih dahulu, karena apapun ceritanya kan beliau adalah pemimpin di sekolah ini. Jadi apapun permasalahannya ya saya harus memang menjumpai beliau yang paling utama ya kan. Kemudian saya meminta maaf atas apa yang sudah saya lakukan tadi, yang telah membuat pengawas itu menjadi kecewa terhadap omongan saya gitu. Lalu kalau memungkinkan sih saya ingin bertemu langsung gitu dengan Bapak pengawas, kan, sehingga masalah ini kan cepat selesai gitu loh. Jadi nggak berlarut-larut terus menerus seperti ini. Karena kan walau gimana pun kan saya masih ada kepentingan dengan pengawas, dan begitu juga pengawas masih membutuhkan saya gitu loh. Jadi kan nggak enak kalau ke depannya harus terjadi masalah seperti ini gitu. Jadi merasa terbebani gitu loh Bu bagi saya. Oh iya Bu, iya. Bagus sekali tuh Bu Lastri. Saya mengerti dengan keadaan Ibu, karena kan Ibu berharap tidak ada kesalahpahaman lagi antar Ibu dengan pengawas ya kan Bu. Nah jadi kan karena pengawas itu juga Bapak pengawas mengadunya kepada kepala sekolah, kan alangkah lebih baiknya kalau kita bercerita juga dengan kepala sekolah. Jadi Bapak kepala sekolah ataupun Ibu kepala sekolah kita tidak mendengarkan dari satu pihak aja. Jadi kira-kira nih Bu Lastri, apa yang akan Ibu sampaikan nanti jika Ibu jumpa dengan Bapak pengawas? Ya, yang pertama kali saya ingin menyampaikan itu kan rasa maaf saya karena saya telah menyinggung Bapak itu melalui perkataan saya gitu kan. Kemudian saya ingin menyampaikan juga kalau ke depannya saya akan mengajar murid saya dengan menggunakan sumber belajar, termasuk tadi penggunaan buku teks seperti yang disarankan oleh Pak Pengawas. Tapi saya juga akan
menambahkan media pembelajaran yang akan saya buat di kelas dengan penggunaan internet sebagai media tambahan gitu, dengan menggunakan video belajar, artikel, yang tujuannya itu untuk mengeksplorasi materi murid saya agar kedepannya murid saya itu lebih merasa merdeka gitu ya. Wah, bagus sekali tuh Bu Lastri. Atas apa yang Ibu sampaikan, saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi dengan kita menggunakan sumber belajar lain seperti video, kemudian internet, artikel. Jadi kan dengan sumber belajar yang lain kita bisa mengeksplor materi, dan kemudian siswa juga menjadi lebih paham. Dan kebanyakan anak murid kita saat ini ya Bu Lastri ya, mereka bahkan lebih senang kalau kita belajarnya dengan menggunakan gadget, ya kan? Benar Bu. Nah, jadi kalau misalkan gadget itu boleh digunakan di sekolah dengan catatan kita izinkan mereka menggunakan gadget ketika saat pembelajaran, bukan untuk hal yang lain-lain. Nah, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, saya sangat setuju, dan saya berharap semoga apa yang Bu rencanakan tadi berhasil ya Bu Lastri ya. Iya Bu. Nah, selain dari situ Bu Lastri, kira-kira komitmen Ibu tadi, apalagi komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu buat tadi? Saya mempunyai komitmen begini Bu, untuk selalu mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar. Saya akan membuat murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan gitu. Jadi saya membebaskan mereka loh, apa sih sumber-sumber belajar yang mereka inginkan gitu. Apalagi kan sekarang kan banyak sekali ya Bu sumber-sumber belajar yang bisa mereka akses gitu ya, melalui gadget ya kan, atau melalui laptop apalagi yang kayak Ibu bilang tadi, anak-anak sekarang itu sudah pasti bahkan lebih pintar dari kita dalam penggunaan gadget gitu. Benar sekali Bu. Nah, wah bagus sekali tuh Bu Lastri. Saya sangat setuju dan saya akan mendukung semua komitmen Ibu tadi. Karena kan saya juga berharap semoga semua berjalan dengan lancar atas apa yang Ibu buat komitmen Ibu tadi dan sesuai dengan harapan Ibu. Jadi kira-kira nih Bu Lastri, siapa yang bisa membantu Ibu dalam membuat komitmen Ibu tadi? Maksud saya siapa yang akan mendukung dalam Ibu membuat komitmen Ibu tadi agar permasalahan Ibu bisa segera terselesaikan? Yang dapat yang mendukung itu yang pertama itu kepala sekolah ya. Karena apapun ceritanya sebagai seorang pemimpin itu kan memang berperan aktif dalam setiap kemajuan aktivitas yang ada di sekolah gitu kan. Kemudian rekan guru, karena kan saya juga perlu melakukan kolaborasi ya antar teman sejawat gitu di sekolah. Kemudian yang paling penting lagi seluruh siswa-siswa saya gitu ya pastinya ya. Nah, saya sangat setuju sekali Bu dengan pendapat Ibu tadi. Jadi di dalam membuat komitmen Ibu tadi, Ibu kan harus berkolaborasi dengan yang namanya kepala sekolah. Kenapa dengan kepala sekolah? Karena kan kepala sekolah itu adalah penanggung jawab yang ada di lingkungan sekolah kita terhadap semua aktivitas pembelajaran, kemudian yang berkaitan dengan siswa. Selain dari itu, kita juga kolaborasi dengan rekan guru dan kemudian dengan seluruh siswa kita. Artinya apa? Kita Ibu berkolaborasi yang sangat diperlukan dalam komitmen itu adalah dengan semua warga sekolah, ya kan Bu ya? Benar sekali sih. Jadi terima kasih banyak ya Bu Neni untuk waktunya yang telah menemani saya hari ini. Jadi saya merasa lebih lega saat ini dan saya merasa lebih mantap lagi untuk mengajar murid-murid saya ke depannya. Saya ucapkan terima kasih ya Bu Neni ya.
Iya Bu, alhamdulillah sama-sama. Saya juga senang kalau Ibu merasa lega dan Ibu merasa lebih mantap lagi dalam mengajar siswa-siswa kita di sekolah. Sehingga kan permasalahan yang antara Ibu dengan pengawas tadi sudah mendapatkan solusi, kemudian sudah ada eh, rencana yang akan Ibu buat, dan saya berharap semoga rencana yang Ibu buat tadi akan berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi yang namanya kesalahpahaman antara Ibu dengan pengawas. Saya juga berterima kasih karena Ibu juga sudah mau sharing dengan saya, dan saya juga berterima kasih karena kan saya juga mendapatkan uh, pengetahuan lagi lebih tentang komitmen yang akan dibuat, yaitu dengan menggunakan sumber belajar yang lain gitu Bu. Begitu, saya permisi ya Bu. Assalamualaikum Bu Neni. Iya Bu Lasri, sama-sama. Waalaikumsalam Ibu. Ya, terima kasih untuk Bu Neni dan Bu Lastri. Demikianlah simulasi coaching untuk kasus 2 ini. Antara coach dan coachee sudah terlihat langkah-langkah coaching model alur Tirta yang bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk tujuan coaching sudah disampaikan coachee bahwa ingin menemukan solusi saat disupervisi pengawas pada saat mengajar, karena ada kesalahpahaman antara menggunakan buku teks atau tidak menggunakan. Nah, yang kedua, untuk identifikasi, coach sudah membuat pertanyaan bahwa yang diminta pengawas bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi hal itu bisa menambah pengetahuan siswa dan memperkaya referensi sebagai sumber belajar untuk guru dan siswa. Kemudian untuk rencana aksi, pertanyaan yang dilakukan oleh coach sudah mampu membuat coachee merencanakan hal-hal yang dapat menyelesaikan masalah. Dan untuk tanggung jawab, pertanyaan dan umpan balik tentang komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya sudah terlihat dengan adanya pertanyaan coach tentang komitmen yang diambil untuk menyelesaikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Demikian yang saya dapat amati. Terima kasih untuk Bu Neni dan Bu Lastri sekali lagi. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Neni, Bu Lastri. Iya Bu Arlina, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arlina. Sama-sama Bu.